Shalom, damai di hati. Pagi yang indah penuh berkat untuk seluruh jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Mari kita bersyukur di hari baru. Tuhan tetap menyertai dan membangunkan kita dalam keadaan sehat. Berkat baru telah disiapkan Tuhan hari ini. Yakinlah Tuhan menyertai atas aktivitas kita hari ini apabila kita serahkan seluruh kehidupan kita hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon kekuatan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang telah lewat, dan di pagi ini penyertaan Tuhan senantiasa dapat kami rasakan, dapat kami nikmati. Engkau sudah membangunkan kami di hari yang baru dengan kehidupan yang baru pula. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguatkan kami, memberi kami kemampuan untuk mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran 14 ayat 17 sampai 18. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kekuasaan Mesir dan Firaun dengan simbol kereta dan kuda menyatakan bahwa manusia sering mengukur kekuatannya melalui apa yang dimilikinya. Akibat kesombongan manusiawi, mereka lupa bahwa masih ada yang lebih berkuasa, yang tidak dapat diukur dengan apa yang dimiliki. Sebagai kekuatan yang dapat diandalkan, terkadang Tuhan Allah memakai kesombongan manusia untuk membuktikan bahwa manusia itu tetaplah manusia dan bukan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengungkapkan bahwa atas izin Tuhan Allah, dengan mengeraskan hati orang Mesir,
maka mereka mengejar orang Israel supaya terhadap Firaun dan semua pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya. Mereka semua mati tenggelam di laut Teberau. Ternyata Firaun bukan Tuhan yang berkuasa, melainkan Tuhan Allah yang membebaskan umat Israel dan menenggelamkan orang Mesir. Dialah Tuhan Allah yang sesungguhnya dan satu-satunya yang berkuasa atas dunia ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam hidup ini kekuasaan dan kesombongan merajalela di mana-mana. Bahkan tidak hanya terjadi lingkungan masyarakat, tapi juga dalam lingkungan hidup bergereja dan berkeluarga. Keegoisan dan keserakahan, bahkan penghormatan berlebihan terhadap jabatan dan kekayaan begitu menonjol, sehingga secara tidak sadar hal ini telah menjadi Tuhan dalam tanda kutip yang mengendalikan kehidupan seseorang. Firman Tuhan Allah hari ini mengajak dan mengajar kita untuk memahami bahwa kita dan semua yang kita miliki hanyalah titipannya. Tuhan menghendaki kita untuk memuliakan Dia sebagai Tuhan Allah dengan segala keberadaan kita dan tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan kekuasaan apapun. Keluarga Kristen yang diingatkan agar jangan menyombongkan diri dengan kereta dan kuda yang kita miliki atau harta dan kekuasaan, karena Tuhan Allah sanggup menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya untuk mengalahkan kesombongan, keangkuhan, dan keegoisan kita. Sebaliknya, marilah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah kepunyaannya yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola, agar supaya Tuhan Allah yang kita muliakan, bukan harta dan kekuasaan kita. Kiranya kita akan selalu mengakui dan menyaksikan kuasa-Nya yang hebat dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sadarkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah titipan-Mu bagi kami. Tolonglah kami tidak menyombongkan dan merampas kemuliaan Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu, supaya hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Amin.